Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya awalnya dapat WA dari Bung Indra Adil 2 bulan lalu lah. Tapi selalu saya berpikir, karena selama ini saya menghindari ketemu banyak orang karena saya tidak mau mencelakakan orang. Ya, saya diundang nikahan pun saya nanya dulu yang mengundang. Kalau saya datang nanti anakmu rezekinya berkurang karena dibenci oleh pemerintah. Enggak, bukan. Setelah undangan dia di Intel. Oh, yang undang itu datangi Intel. Bukan, karena dibenci. Nah, tapi setelah saya lihat nama-nama yang masuk, ini sebenarnya harapan baru. Saya harap alumni IPB yang berkumpul pas siang ini adalah menjadi pembuka pintu jalan sesat. Karena bangsa ini sedang berada di jalan sesat yang dibelokkan oleh mereka-mereka. Jadi saya melihat insan yang ada di sini, mari kita bikin sejarah. Kalau ada kampus lain yang memasukkan bangsa ini ke jalan sesat, maka IPB menutup jalan sesat. Nah, saya ingin menyatakan 80 tahun Indonesia merdeka, PKM IPB 778 menutup jalan sesat. Saya mulai yang kecil-kecil saja. Aparat coklat kalau dikasih menjaga tempat prostitusi, maka dia jadi pelanggan. Dikasih menjaga judi online, maka dia jadi bandar. Ya. Dikasih menjaga narkoba, maka dia jadi penyalur. Dikasih tugas untuk memberantas terorisme, maka dia menjadi pedagang senjata. Dan hampir semua seperti itu. Nah, sehingga judul yang saya sampaikan ke teman-teman hari ini adalah 80 tahun Indonesia merdeka, keluarkan bangsaku dari jalan sesat. Pertama, ada 11 yang saya ingatkan. 1, istana. Saya berharap istana hentikan bungkus persatuan yang Anda sedang dengung-dengungkan sekarang. Tapi faktanya Anda membentuk gerombolan perusak bangsa, menampung gerombolan perusak bangsa. Komisaris-komisaris yang Anda tampung adalah juru maki. Tidak ada kompetensi apapun. Itu adalah bungkus persatuan, tapi faktanya adalah gerombolan. Itu jalan sesat istana. Kemudian yang kedua, saya berharap gedung DPR, ruang DPR itu berhenti dijadikan ruang jagal demokrasi dan suara rakyat. Karena DPR sekarang betul-betul digunakan menjaga, memotong suara rakyat untuk disahkan apapun. Itu hanya ruang jagal. Jadi ganti ruang DPR itu dari gedung jagal suara rakyat. Ya. Yang ketiga, penegak hukum. Saya mengikuti berbagai pengadilan. Saya berharap hakim penegak hukum berhenti menggunakan ruang pengadilan untuk legalisasi pesanan putusan dari oligarki dan penguasa. Karena itu yang terjadi. Bukan lagi penegak hukum dalam adalah ruang legalisasi pesanan putusan dari oligarki dan penguasa. Yang keempat, nah ini penting, politisi berhentilah menjadi gerombolan pengejar jabatan dengan cara merampok negara untuk menyogok rakyat.
Itulah politis. Tiap hari hanya memikirkan bagaimana merampok rakyat untuk merampok negara untuk menyogok rakyat. Terus kita diminta menghormati mereka. Yang kelima, ini penting, saya berharap cendekiawan berhenti menjadi bagaikan lap kanebo, pembersih kotoran penguasa. Tidak sedikit cendekiawan kita berubah menjadi lap kanebo. Apa saya tidak sedih? Rektor UI dulu merangkap komisaris BUMN karena melanggar statuta, maka statutanya diubah. Puncak cendekiawan merusak bangsa. Banyak cendekiawan lain seperti itu. Nah, yang keenam, tokoh agama berhentilah menjadi penjaga ayat suci untuk melindungi dan membenarkan perusahaan bangsa. Tidak sedikit. Yang ketujuh, mahasiswa berhentilah dijadikan barang dagangan pejuang idealisme. Kita dengar istilah mahasiswa Avanza. Avanza. Pada saat sudah teriak, dikirimin Avanza, selesai. Ya, kalau dulu mungkin sepeda, sekarang Avanza. Kita ya, bukan masih bungkus lagi, Pak. Pensiunan aktif TNI, pensiunan TNI, polisi dan pensiunan polisi. Saya berharap jangan gunakan bintangmu untuk melindungi dari pelindung perusahaan perampok negara dan penindas rakyat. Tidak sedikit yang melakukan. Tidak sedikit melakukan itu, dan ingatlah sabta margamu, sumpah prajurit. Yang 9, aktivis. Saya berharap aktivis keluarlah berteriak, karena pengkhianatan terendah bagi aktivis adalah diam di saat bangsanya rusak. Itu. Dan saya melihat bahwa ini sudah keluarlah. Pengkhianatan terendah aktivis adalah diam di saat bangsanya sedang rusak. Itu terendah. Yang 10, oligarki. Berhentilah jadi perampok negara, penggusur rakyat, dan penyogok kekuasaan. Itu yang Anda lakukan sekarang. Yang 11, pejabat. Segera tutup pintu kenikmatan jabatan untuk keluar dari jalan sesat. Mari kita kompak semua menjadi penghalang mobil nyiung-nyiung yang lewat di jabatan. Ya. Itu dulu kita lakukan. Karena itulah racun nikmat jabatan. Terakhir, pada rakyat, berhentilah berbangga sebagai penari penari latar penyambut penguasa yang menyogok dan menindas rakyat demi bantuan sosial hasil korupsi mereka. Itulah saya pikir yang ingin saya sampaikan. Perjuangan tidak gampang, tapi percayalah, kelihatannya mudah-mudahan Presiden Prabowo ya mengikuti melaksanakan 50% saja pidatonya sudah cukup. tidak sampai 100% sudah cukup, 50% saja pidatonya dia laksanakan sudah cukup. Tapi selalu saya waspada kalau habis pidato ketemu lagi Solo, nah itu biasanya ya agak letoy lagi kembali ke itu. Tapi kemarin saya lihat cuma begini ya, enggak ini. Jadi ya itu racun paling besar bangsa ini adalah kalau Pak Prabowo ketemu Solo lagi. Itulah saya pikir. Sekali lagi terima kasih bapak-bapak semua. Insya Allah saya punya komunikasi semua, tapi mungkin nanti tidak bahas secara tertutup kalau ini untuk insya Allah perjuangan bangsa ini masih ada harapan. Tapi mudah-mudahan pertemuan yang dilakukan Bung Indra Adil ini menjadi
cikal bakal keluarnya bangsa Indonesia dari jalan sesat mulai 17 Agustus. Jadi mari kita gaungkan aktivis akan mengeluarkan bangsa Indonesia dari jalan sesat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.